Teman-teman Sehat. Teman-teman Sehat. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kali ini Bu Guru ingin membacakan cerita yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi mana? Jawa Tengah, provinsi kita ya. Kita itu tinggal di Jawa Tengah. Dongeng Timun Emas. Dongeng Timun Emas. Gimana cerita? Ada yang pernah dengar? Belum. Belum. Benar, bacakan dulu ya. Dahulu di daerah Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Ia bertemu raksasa di hutan. Raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo itu siapa? Seorang wanita janda yang sudah tua. Raksasa itu memberi biji timun. Tahu timun kan? Tahu. Kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo disuruh untuk menanam. Tapi raksasa meminta ketika nanti anaknya sudah berusia 17 tahun, dia akan meminta lagi anaknya itu mau dibawa raksasa. Mbok Rondo pulang ke rumah dan menanam biji timun itu di halaman belakang. 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Di antara buah mentimun yang tumbuh ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar itu. Kemudian Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah. Terus ya, ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Rondo sangat senang. Ia memberi nama bayi itu dengan nama Timun Emas. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan dan tahun demi tahun pun telah terlewati. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Mbok Rondo sangat sayang kepada Timun Emas. Pada tahun ke-17 sebelum raksasa itu datang, suatu malam Mbok Rondo sedang tidur. Ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gandul. Kita dengarkan dulu ya. Esok harinya Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu orang sakti ya, ceritanya zaman dulu. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Apa saja? Biji timun, jarum, garam, sama terasi. Iya. Bagus. Sudah? Mbok Rondo menerimanya dengan sangat heran. Wah, kok aku dikasih 4 bungkusan ini ya? Kenapa? Kata Mbok Rondo. Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada Timun Emas. Esok harinya, pagi-pagi sekali, bumi berguncang. Dung, dung, dung. Ho 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 ho. Mana Timun Emas? Kata raksasa. Ayo, cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar. Takut nggak kira-kira? Itu masih lapar kan? Kata raksasa dengan suara yang menggelegar. Raksasa itu besar ceritanya ya, makanya suaranya keras. Oke. Mbok Rondo segera mengambil bungkusan pemberian sang petapa.
Kemudian diberikan kepada timun emas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Mbok Rondo, mana timun emas? Kata raksasa itu. Maafkan aku raksasa, timun emas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Kata raksasa. Namun berkat kesaktiannya raksasa itu dapat melihat timun emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar timun emas. Karena terus berlari, timun emas pun kecapean. Dalam keadaan terdesak, timun emas teringat akan bungkusan pemberian sang ibu. Bungkusan tadi dari siapa? Sang ibu. Ibu dikasih sama petapa. Cepat-cepat ia taburkan biji garam. Sungguh ajaib. Cepat-cepat ia menaburkan biji timun. Gimana kalau menaburkan? Di air. Di tanah. Sungguh ajaib, timun itu langsung tumbuh dengan cepat. Buahnya besar-besar sehingga raksasa tersebut berhenti ketika melihat buah mentimun yang terbesar. Raksasa tersebut memakan buah timun sampai tidak ada yang tersisa sampai habis. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Pada saat itu juga timun emas membuka bungkusan dan menaburkan jarum ke tanah. Sangat ajaib, jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat, rimbun ya. Raksasa itu berusaha menembus, namun nembus apa tadi? Bambu yang lebat. Namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Wah, sakit sekali pasti ya. Ia pantang menyerah karena tetap mau ngejar siapa? Timun emas. Woi timun emas, jangan harap ya kamu bisa lolos dariku, seru si raksasa sambil berusaha untuk menangkap timun emas. Gimana kira-kira ya? Timun emas kan kecil ya, raksasa besar kayak kita mau nangkap apa kecil? Lalang. Oh, oke. Ya, bisa dilanjutkan dengan lincah timun emas melompat ke samping kanan, samping kiri untuk menghindar. Oh, hampir saja aku tertangkap, kata timun emas terengah-engah. Kecapean ya timun emas ya. Keringat mulai membasahi tubuh timun emas. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa itu masih dua. Tadi yang pertama biji timun, terus jarum, masih dua. Isinya apa? Garam sama terasi, betul. Ia segera membuka tali pengikat bungkus garam. Garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Wow. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya terjebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, kan ceritanya raksasa besar ya, jadi nggak kelelep ini ya. Ia berhasil berenang ke tepi dan mengejar timun emas kembali. Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan, sedangkan dia masih cuma tersisa satu bungkusan. Apa tadi? Terasi, tinggal satu ya. Tahu lah. Akan tetapi timun emas tidak putus asa. Ke arah
Timun Emas melemparkan bungkusan terasi itu ke arah raksasa. Tiba-tiba terbentuk apa? Lautan lumpur yang mendidih. Panas. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap tubuhnya langsung tenggelam di lautan lumpur. Dengan segala upaya, dengan berusaha yang udah sungguh-sungguh, dia berusaha menyelamatkan diri, naik ke atas, meronta-ronta, tapi tetap nggak bisa. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke lautan lumpur yang mendidih tadi ya, panas. Nah, kini Timun Emas sudah terbebas dari raksasa, sudah selamat dari bahaya. Ia segera berjalan kembali ke rumah menemui Mbok Rondo. Dari kejauhan Mbak Rondo berlari ke arah Timun Emas karena Mbak Rondo sangat mengkhawatirkan keselamatan Timun Emas. Akhirnya mereka berpelukan, menangis bersama, dan selanjutnya hidup bahagia. Lah, itu kisah tentang cerita Timun Emas. Asalnya dari mana? Jawa Tengah.